Baik, kita lanjut sebentar ya. Oke, baik kita lanjut. Untuk rekening koran bank statement itu ada komponen yang pertama adalah tanggal, saldo awal, daftar pengambilan lewat cek, terus daftar setoran, saldo akhir, dan debit atau kredit memo. Nah, biasanya kita perlu membuat rekonsiliasi bank apabila terjadi perbedaan saldo kas ya menurut catatan perusahaan dengan bank, maka perlu diadakan rekonsiliasi. Biasanya kalau kita cetak buku di bank dan apa yang kita catat itu ada terjadi perubahan nilai atau apa yang kita catat bisa kelupaan, ada error, atau entah mungkin ada yang sengaja melakukan penyelewengan. Nah, makanya kita perlu rekonsiliasi. Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaliknya. Pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktek tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Karena pada waktu akan menyusun laporan keuangan perusahaan, harus tahu saldo kas, termasuk kas kecil yang tepat untuk dilaporkan di neraca. Baik, ini kalau misalnya kita membuat rekonsiliasi kas, itu kita perlu tahu penyebabnya yang berubah itu apa saja sih. Ya, pertama misalnya di buku perusahaan kita sudah mencatat penambahan saldo kas, tetapi di buku bank belum menambah saldo kas. Lalu di perusahaan biasanya ada outstanding check yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi belum dicairkan. Nah, ini di buku perusahaan itu artinya sudah mengurangi saldo kas. Tetapi kalau di buku bank, ya, itu belum berkurang kasnya. Karena belum sempat, tapi di bank biasanya ada range waktu kapan perlu dicairkan, apalagi misalnya dalam jumlah yang nominal cukup besar, atau transfer by domestic, artinya beda bank, biasanya kan ada jeda berapa hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesalahan pencatatan. Pengaruhnya tergantung jenis kesalahan pencatatannya. Yang keempat, tagihan wesel dan bunga langsung ditagihkan ke bank, belum menambahkan saldo kas. Ini untuk buku perusahaan. Tetapi kalau di buku bank sudah tertambah ini saldo kas. Lalu, karena kalau di bank itu kan secara otomatis. Kalau misalnya ada bunga yang langsung ditagihkan ke bank itu secara otomatis bertambah. Yang kelima, bunga giro bank. Sebelum kita belum menambahkan saldo kas, tetapi kalau di buku bank itu langsung bertambah saldo kasnya di situ. Ini sama dengan yang komponen keempat, otomatis bank itu akan melakukan penambahan dan pengurangan. Sedangkan kita mungkin sebagai pencatat di perusahaan itu lupa dan tidak sesuai dengan tanggalnya. Lalu yang keenam, biaya administrasi bank. Ini belum mengurangi saldo untuk buku perusahaan. Kan yang namanya biaya berarti kita harus bayar, berarti kas kita berkurang ya, berarti belum mengurangi saldo kas. Tetapi kalau untuk buku bank itu sudah mengurangi saldo kas. Sama 456 ini bank otomatis melakukan itu. Yang ketujuh, not sufficient fund atau cek kosong. Kita kadang terima cek, ternyata cek itu cek kosong atau NSF. Ini kita langsung tambah kasnya di situ, ya. Padahal harus dikurangi karena ini berupa cek kosong. Kalau di buku bank, dia langsung bisa baca, oh ini tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi tidak menambah ataupun mengurangi kas. Nah, jenis rekonsiliasi. Jadi itu rekonsiliasi ada 2 kolom. Buku perusahaan mencari saldo yang tepat atau benar. Kemudian di rekonsiliasi 4 kolom, itu biasanya kita harus cari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluarannya, terus saldo akhir.
jadi 4 kolom. Kalau rekonsiliasi 8 kolom itu perlu catat saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo akhir yang tepat atau benar. Nah, catatan rekonsiliasi 2 kolom pada umumnya dibuat oleh perusahaan, sedangkan rekonsiliasi 4 atau 8 kolom dibuat oleh akuntan pemeriksa atau auditor. Jadi auditor itu kalau datang biasanya ngecek mana rekonsiliasi banknya. Tuh. Wah, jadi kita sudah selesai